Bab 1387. Petunjuk. Di ruang tanah jatuh, keserakahan berlari dengan gila-gilaan, mengutuk tanpa henti di jalan. Ini adalah satu-satunya cara untuk membuat dirinya merasa lebih baik. Kalau tidak, memikirkan bagaimana hartanya akan diambil oleh orang yang sama lagi, dia akan menjadi gila. Saat dia berlari kencang, riak bergema di hadapan keserakahan. Ketika dia melihat riak itu, ekspresinya berubah drastis dan dia mengubah arah tanpa ragu-ragu. Kemudian tangannya terulur dan muncullah sehelai daun kuning seukuran telapak tangannya. Saat daun itu muncul, keserakahan mengambilnya dan melemparkannya ke riak-riak. Satu daun menyegel langit. Daun kuning ini terlihat sangat biasa, tidak ada yang aneh. Namun, saat ia terbang mendekati riak, cahaya kuning yang kuat datang darinya bersama dengan kekuatan penyegelan yang kuat. Dalam sekejap, daun kuning itu tampak membesar berkali-kali lipat dan menutup riaknya. Tidak peduli seberapa keras riak-riak itu berjuang, mereka tidak bisa lepas dari jangkauan daun. Setelah Grit membuang daunnya, dia tidak berani melihat hasilnya. Saat dia maju ke depan, ada kilatan cahaya ungu dan dua awan kabut ungu terbentuk di kakinya. Kabut bergolak, dan tangisan sedih yang samar-samar terdengar. Mereka membentuk dua bayangan ungu raksasa, masing-masing dengan penampakan iblis kuno. Berdiri di atas dua iblis, keserakahan bergerak lebih cepat dan menghilang tanpa jejak. Saat dia menghilang, Wang Lin keluar dari riak yang tersegel oleh daun. Ekspresinya muram, dan setelah dia muncul, dia melontarkan pukulan yang bertabrakan dengan daun. Hal ini menciptakan gemuruh yang menggelegar, menggetarkan surga, tetapi daunnya tidak bergerak sama sekali. Kekuatan pantulan datang darinya menuju Wang Lin. Daun jenis apa ini? Murid Wang Lin menyusut dan dia tidak menolaknya dengan paksa. Sebagai gantinya, dia menggunakan spatial bending untuk mengitari daun dan terus mengejar keserakahan. Setelah Wang Lin pergi, riak-riak itu perlahan menghilang. Daun itu memancarkan cahaya kuning dan juga menghilang. Keserakahan dengan cepat melarikan diri ke angkasa sementara dua bayangan iblis itu meraung dengan marah. Saat dia terbang, matanya bersinar dan dia tiba-tiba melambaikan tangan kanannya. Daun yang dia buang tadi muncul di hadapannya. Melihat daun itu, keserakahan mengungkapkan sedikit rasa bangga. Daun orang tua ini bisa menyegel langit. Bahkan penggarap penyakit hawar surga yang kelima pun akan mengalami kesulitan untuk melepaskan diri darinya. Saya ragu Wang Lin telah mencapai Heaven's Blade kelima. Keserakahan menarik daun itu dan dengan cepat menyerbu ke kejauhan. Sesaat kemudian, dia mencibir dan melambaikan tangannya. Daun itu masuk ke dalam kehampaan di hadapannya. Saat daun itu berhenti, riak bergema sekali lagi. Keserakahan telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk mencari tahu kapan Wang Lin akan tiba dan lokasi tepatnya. Mantra pelarian orang tua ini adalah yang paling kuat, dan hanya sedikit orang yang bisa menandinginya. Jika bukan karena keterampilan melarikan diri ini, aku pasti sudah terbunuh beberapa kali dengan hartaku sendiri. Keserakahan mendengus dingin dan dengan cepat melarikan diri. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya darah muncul di kejauhan. Sekilas, cahaya darah berada di kejauhan, tapi saat berikutnya, itu mengisi kekosongan yang tak ada habisnya. Lampu darah langsung menutup. Ekspresi keserakahan berubah drastis dan dia tidak punya waktu untuk menghindar. Dia hanya melihat cahaya darah mengalir deras. Adegan ini sangat mengejutkan.
Cahaya darah tampak seperti mulut besar, dan langsung mendekati keserakahan untuk melahapnya. Saat cahaya darah melewati keserakahan, suara letupan bergema dan suara dua potong logam bertabrakan menyebar dengan gila-gilaan. Teriakan sedih bergema, dan setelah cahaya darah berlalu, keserakahan terlempar jauh ke belakang. Dia batuk seteguk darah dan wajahnya pucat. Di bawah pakaiannya, ada kilatan cahaya. Dia tiba-tiba mengenakan baju besi di balik pakaiannya. Pada saat ini, sejumlah besar retakan muncul di armornya dan menyebar dengan cepat. Pedang darah itu terlempar ke belakang beberapa ratus kaki. Setelah keserakahan terlempar kembali, dua bayangan iblis di bawah kakinya berubah menjadi gas hitam dan mengelilingi tubuhnya. Mereka membentuk badai hitam di sekelilingnya dan dengan cepat melarikan diri. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat keserakahan lolos dari badai hitam, Wang Lin berjalan keluar dari area yang disegel daun itu. Tanpa ragu, Wang Lin meraih daun itu dengan tangannya. Keserakahan, yang terluka parah, jelas tidak bisa lagi mengendalikan daun itu. Setelah Wang Lin menangkap daun itu, dia membatasinya dalam jumlah besar. Dia tidak punya waktu untuk mempelajarinya sekarang, jadi dia melemparkannya ke ruang penyimpanannya. Saat dia mengangkat kepalanya, keserakahan sudah menghilang tanpa jejak. Ekspresi Wang Lin dingin, tapi ada sedikit kegembiraan di dalamnya. Menarik, keserakahan memang memiliki banyak harta. Setiap kali saya bertemu dengannya, saya mendapatkan banyak harta darinya. Terakhir kali, dia kehilangan hampir seluruh hartanya kepadaku, dan kupikir dia telah meninggal. Saya tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi, dan dia memiliki lebih banyak harta sekarang. Saya sedikit memahami kepribadiannya. Kecuali jika dia didorong hingga batasnya, dia jarang mengeluarkan semua hartanya seperti yang dia lakukan di planet budidaya. Dia biasanya hanya mengeluarkannya satu per satu. Dia juga punya banyak rahasia. Lupakan bagaimana dia mendapatkan semua harta karun ini. Hanya metode yang dia gunakan untuk memasuki sistem bintang kuno adalah sesuatu yang harus saya ketahui. Wang Lin mencondongkan tubuh ke depan dan tiba-tiba menghilang. Dua orang terbang melintasi angkasa, satu melarikan diri dan satu lagi mengejar, menyebabkan gemuruh yang menggelegar di tanah jatuh. Hal ini menarik perhatian tanah jatuh, tetapi setelah mereka melihat kecepatan perjalanan kedua orang tersebut, mereka memutuskan untuk mengabaikan keduanya. Mampu bergerak dengan kecepatan seperti itu berarti tingkat kultivasi mereka sangat tinggi. Saat melarikan diri, keserakahan mengutuk dengan getir. Wang Lin dengan mudah mengikutinya dan dia tidak punya cara untuk melepaskan Wang Lin. Keserakahan kurang lebih telah terlihat melalui kultivasi Wang Lin dan tahu dia tidak bisa bertarung. Namun, dia tidak ingin tertangkap. Saat bergegas pergi, ekspresi keserakahan berubah dan dia merasakan fluktuasi ke kanan. Dia mengubah arah dan mengatupkan giginya. Tangan kanannya terulur dan botol giok hitam muncul di tangannya. Botol giok ini dingin dan mengeluarkan energi iblis yang kuat. Ada juga gambar yang diukir di botol, itu semua adalah gambar iblis kuno. Keserakahan memuntahkan darah ke botol giok dan meraung, pinjamkan aku 300 jiwa iblis, dan setelah membunuh orang ini, aku akan menawarkan jiwa 30.000 makhluk. Saat darahnya menyentuh botol giok, darahnya terserap. Pada saat yang sama, dua duri mencuat dari tempat Grid memegang botol itu. Kedua duri itu menusuk tubuh keserakahan dan mulai menyerap darah dalam jumlah besar.
Semua ini terjadi dalam sekejap. Setelah botol menyerap cukup darah, botol itu mengeluarkan desahan yang memuaskan. Di saat yang sama, sejumlah besar kabut hitam keluar dari botol giok. Botol giok itu seperti gunung berapi yang siap meletus. Kabut hitam dengan cepat terbang dan berubah menjadi jiwa iblis yang ganas. Masing-masing jiwa iblis ini memiliki satu tanduk. Mereka jelas sekali adalah iblis kuno. Mata iblis kuno ini dipenuhi dengan kegilaan dan kebencian yang tak ada habisnya, seolah-olah mereka mengalami penderitaan yang tak terbayangkan. Mereka menjerit marah saat mereka muncul. Tangisan sedih datang dari setan-setan ini, sungguh menggemparkan. Dalam sekejap mata, 300 jiwa iblis terbang dan mengepung keserakahan. Setiap jiwa iblis mengeluarkan aura seorang penggarap penyakit hawar surga yang pertama. Mereka berputar di sekitar keserakahan, membentuk badai iblis yang mengguncang surga. Energi iblis memenuhi area tersebut. Badai menderu-deru saat menerjang angkasa. Pada saat ini, riak muncul. Dan bahkan sebelum sosok Wang Lin keluar, badai menerjangnya. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh. Dia segera mengenali iblis kuno di dalam badai. Setan kuno ini sangat mirip dengan Tajia. Satu-satunya perbedaan adalah mata kiri iblis kuno ini tidak memiliki bintang. Sebaliknya, ada aliran udara keruh di dalamnya, dan ketika Wang Lin melihat ini, bintang dewa kuno di antara alisnya mulai berputar dengan sendirinya. Aura dewa kuno. Ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah. Dia dengan jelas merasakan bahwa aliran udara keruh di dalam mata jiwa iblis kuno dibentuk oleh energi dewa kuno. 300 setan kuno ini disegel oleh dewa kuno yang kuat. Dalam sekejap, pikiran Wang Lin menjadi jernih. Saat badai mendekat, suara letupan bergema di dalam tubuh Wang Lin dan dia mengeluarkan suara gemuruh. Mengaum. Ini bukanlah auman yang dibentuk oleh mantra, tapi auman dewa kuno. Bintang-bintang di antara alis Wang Lin berputar dengan cepat, mengirimkan energi dewa kuno ke tubuhnya dan menciptakan raungan yang menghancurkan surga. Badai dihentikan oleh kekuatan aumannya. Tiba-tiba ia berhenti dan tidak berani bergerak maju. 300 jiwa iblis kuno dipenuhi ketakutan yang tak terlukiskan ketika mereka merasakan aura dewa kuno di dalam raungan. Mereka mengingat masa lalu yang tersembunyi dalam ingatan mereka, dan badai itu runtuh dengan sendirinya. 300 jiwa iblis kuno tersebar ke segala arah. Semua ini terjadi terlalu cepat, begitu cepat sehingga keserakahan tidak bisa bereaksi sama sekali. Dia tidak mengerti mengapa hartanya runtuh hanya dengan suara gemuruh. Aku akhirnya tahu di mana kamu menemukan harta karun ini. Aku tidak mengira kamu akan bisa sampai ke sana. Mata Wang Lin dipenuhi dengan ekstasi saat dia melangkah menuju keserakahan. Bab 1388. Jangan takut, musuh, dia musuhku. Bahkan hartaku semuanya dilawan. Keserakahan berteriak saat dia dengan cepat mundur. Melihat Wang Lin mendekatinya, dia tanpa ampun melemparkan botol giok itu ke arah lain. Dia telah melakukan ini sebelumnya, setelah dia tiba di sistem bintang kuno. Setiap kali dia memikirkan tentang apa yang terjadi, hatinya sakit sekali. Dia bersumpah dalam hidupnya untuk tidak pernah membuang harta karun untuk mengalihkan perhatian seseorang saat melarikan diri. Dalam pandangannya, hartanya diambil lebih buruk daripada dibunuh. Misalnya, Tungku Dewa Kuno dan Naga Guntur Kuno. Jika dia tahu bahwa tungku itu telah menyelamatkan Wang Lin berkali-kali,
jika dia tahu bahwa naga guntur kunolah yang memungkinkan Wang Lin menjadi seorang pembudidaya guntur, jadilah terkenal di seluruh dunia. Alhaven, dan melahirkan esensi guntur. Jika dia mengetahui semua ini, dia pasti akan batuk darah dan hampir mati karena sakit hati. Orang tua ini memiliki keberuntungan yang besar, peluang yang besar, dan disukai oleh surga sendiri. Diberkati oleh surga ketika saya berusia 8 tahun, saya menggali esensi kuning berusia 500 tahun dan melahapnya. Pada usia 13 tahun, saya jatuh dari tebing dan mendarat di sebelah buah vermilion yang berusia 500 tahun. Pada usia 18 tahun, ketika saya mencapai tahap pendirian yayasan, saya mendapatkan naga petir kuno. Pada tahap formasi inti, ketika melawan musuh kuat yang bukan tandingannya, sebuah tungku raksasa jatuh dari langit dan menghancurkan musuh hingga mati. Setelah itu, jalan saya selalu mulus. Lukisan gunung dan sungai, jiwa gunung, jarum jiwa, dan sebagainya semuanya diperoleh satu persatu tanpa kesulitan. Hanya saja, jalanku tidak mulus, yaitu saat aku mengejar manik penentang surga. Kemudian saya bertemu musuh bebuyutan yang merampas semua harta saya dan semua yang telah saya habiskan dengan susah payah untuk mengumpulkannya. Namun, saya masih beruntung dan tidak mati. Sebaliknya, saya mendapatkan lebih banyak harta saat bertualang dan menjadi kuat. Namun, Wang Lin terkutuk ini tidak membiarkanku pergi dan datang ke sistem bintang kuno. Saat keserakahan mengingat kembali kehidupannya, wajahnya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dia masih mundur. Wang Lin mengungkapkan senyuman yang bukan senyuman dan melangkah maju. Ketika dia melihat Grid melempar botol itu ke arah lain, dia menghentikan pengejarannya. Sebaliknya, dia menyerang botol itu. Ketika keserakahan melihat Wang Lin mengubah arah, dia melambaikan tangannya. Sebuah bendera besar muncul di tangannya. Bendera ini berwarna emas, dan cahaya keemasan menerangi kehampaan. Ada sulaman binatang aneh di bendera ini. Ia memiliki tubuh naga tetapi tidak memiliki cakar. Sebaliknya, ia memiliki banyak pasang sayap, dengan separuh tubuhnya berada di awan seolah-olah sedang terbang. Setelah mengeluarkan bendera ini, keserakahan tanpa ampun melambai dan suara gemuruh keluar dari dalam bendera. Binatang itu tampak hidup. Ia segera terbang keluar dari bendera dan melilit keserakahan. Mereka berubah menjadi awan gelap dan terbang lebih cepat dari sebelumnya. Wang Lin mengabaikan keserakahan dan dengan cepat menangkap botol giok itu. Dia melambaikan lengan bajunya dan menyimpan botol itu. Dia tertawa ketika dia berbalik dan mengejar keserakahan menggunakan spatial bending. Keserakahan ini adalah bintang keberuntunganku. Wang Lin tertawa ketika dia menghilang. Tubuh keserakahan terbungkus oleh awan dan dikelilingi oleh binatang aneh itu. Binatang itu memiliki hampir 100 pasang sayap, dan setiap kali mereka bergerak, kecepatannya akan meningkat pesat. Mereka melarikan diri dengan kecepatan yang terlalu cepat untuk diikuti oleh mata telanjang. Riak mengikuti mereka. Riak-riaknya seperti ombak laut. Di dalam riak, sosok Wang Lin mengejar mereka, bergerak semakin cepat. Namun, kecepatan keserakahan telah mencapai batasnya, memungkinkan dia untuk menjaga jarak tertentu dari Wang Lin. Meskipun esensi guntur Wang Lin sudah lengkap, bahkan dengan kekuatan guntur, Wang Lin tidak akan mampu mengejarnya dalam waktu singkat. Namun, Wang Lin tidak terburu-buru. Bisa bertemu seseorang dari rumah adalah hal yang menggembirakan.
Saat ini, Wang Lin sangat senang. Bertemu dengan keserakahan telah membuatnya bahagia dan terkejut. Secara khusus, Wang Lin telah melihat bahwa semua harta karun keserakahan terkait dengan 3 klan Orde Kuno, dan dia telah mengidentifikasi di mana keserakahan memperoleh harta itu. Bagi orang lain, tempat itu mungkin tidak berguna, tetapi bagi Wang Lin, itu adalah keberuntungan yang tak terbayangkan. Adapun keserakahan, yang telah memberi Wang Lin kekayaan besar ini, semakin Wang Lin memandangnya, semakin menyenangkan penampilan keserakahan. Ada hantu yang menghantuiku. Ada hantu yang menghantuiku. Keserakahan merasakan sakit di dadanya seolah jarum terus-menerus menusuknya. Sumber rasa sakit ini adalah secara pribadi melihat harta karun dicuri darinya. Dia mencuri pedang jalak, tablet tulang pelindung, tungku kaisar, tombak setan kabut, dan bahkan tidak melepaskan roh kayu kuno. Bahkan daun berhenti kuno dan botol jiwa iblis diambil dengan paksa. Setengah dari hartaku telah menjadi miliknya, dan Wang Lin sialan itu tetap tidak mau melepaskanku. Dia tidak akan beristirahat sampai dia mengambil semua hartaku. Semakin keserakahan memikirkan hal ini, semakin dia merasa sedih dan marah. Saat kemarahan menyerbu hatinya, dia mengatupkan giginya dan memutuskan untuk tidak lari. Dia berbalik dan dengan kejam menyerang Wang Lin. Orang tua ini tidak akan lari lagi. Aku akan berusaha sekuat tenaga dan melawanmu. Mata keserakahan memerah. Dia adalah orang kejam yang telah membunuh banyak orang. Jika bukan karena fakta bahwa dia takut pada Wang Lin, serta retakan di hati daunnya yang menjadikan Wang Lin mimpi buruknya, dia tidak akan melarikan diri tanpa bertarung. Dan dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Sekarang dia dipaksa oleh Wang Lin, dia telah melupakan mimpi buruk itu untuk sesaat. Tangannya membentuk segel dan celah spasial raksasa muncul di kehampaan. Serigala iblis, turun dan hukum surga. Saat keserakahan meraung, pakaiannya berkibar dan rambutnya bergerak tanpa angin. Energi iblis yang mengerikan datang dari celah di depannya. Wang Lin sangat akrab dengan aura setan ini, itu adalah aura iblis kuno. Energi iblis keluar dari celah spasial bersama dengan kabut merah. Kabut merah dengan cepat memasuki tubuh keserakahan melalui lubangnya. Semburan tangisan menyakitkan keluar dari mulut keserakahan. Pembuluh darah di tubuhnya membengkak dan wajahnya bengkok karena kesakitan. Pakaian di tubuhnya hancur, memperlihatkan baju zirah berwarna gelap. Ruang di belakangnya tampak berputar dan bayangan setinggi 100.000 kaki perlahan muncul di belakangnya. Bayangan ini adalah seekor serigala. Serigala iblis. Saat serigala iblis muncul, energi iblis di area tersebut meningkat. Sebuah pusaran muncul dengan keserakahan sebagai pusatnya dan menyapu area sekitarnya. Segala sesuatu dalam jarak 50.000 km menjadi bagian dari pusaran, dan suara gemuruh datang dari dalamnya. Serigala iblis di tengah pusaran memancarkan cahaya merah. Matanya hampir ungu, dan ia melolong. Raungannya menggetarkan surga, cukup untuk membuat hati makhluk manapun yang mendengarnya bergetar. Rasa takut akan muncul dari jiwa mereka. Iblis kuno. Ekspresi Wang Lin menjadi serius saat energi iblis memaksanya keluar dari penggabungan dengan dunia. Saat dia muncul, serigala iblis itu melolong dan menatap Wang Lin sebelum tiba-tiba menyerang ke depan. Dari sudut pandang Wang Lin, itu seperti meteor setan yang menghantamnya. Pusarannya menyusut, yang membuatnya tampak seolah-olah serigala iblis telah menjadi jurang maut.
Saat energi iblis dalam jarak 50.000 kilometer terkondensasi menuju pusaran, kekuatan Isa P yang kuat tercipta, sangat sulit bagi siapapun untuk mundur dari kekuatan isap ini. Semua ini terjadi terlalu cepat. Dalam sekejap mata, dunia iblis mendekat dan berusaha melahap Wang Lin. Kamu mencuri hartaku saat itu, sialan. Sekarang kamu datang untuk mencuri dariku lagi, sialan. Saya belum pernah dipermalukan seperti ini dalam hidup saya. Anda layak mati, 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 mati. Suara keserakahan hampir gila. Ekspresi Wang Lin tenang dan dia mendengus dingin. Saat serigala iblis raksasa itu mendekat, suara letupan terdengar dari tubuhnya. Tubuhnya melebar hingga lebih dari 10.000 kaki dan dia menjadi dewa kuno bintang 6. Bintang dewa kuno dengan cepat berputar di antara alisnya saat dia mundur selangkah dan mengangkat tangan kanannya. Dia mengeluarkan suara gemuruh dan mengerikan, cahaya darah muncul. Dari jauh, seolah-olah Wang Lin sedang memegang cahaya darah yang tak ada habisnya. Cahaya darah menyilaukan dan berubah menjadi pedang darah kuno setinggi 1000 kaki di tangan Wang Lin. Memegang pedang darah, ketika serigala iblis itu berada kurang dari 100 kaki jauhnya, tangan kanan Wang Lin ditebang. Pedang darah setinggi 1000 kaki tiba-tiba turun dan cahaya darah memanjang hingga 10.000 kaki. Dari jauh, sepertinya Wang Lin tidak menggunakan pedang, melainkan cambuk darah. Itu bertabrakan dengan serigala iblis. Gemuruh menggelegar bergema ketika lampu merah darah mendarat di kepala serigala iblis. Serigala itu mengeluarkan tangisan sedih karena meninggalkan retakan besar di kepalanya. Cahaya darah dengan cepat memecahkan semua rintangan, menyebabkan retakan semakin dalam, dan akhirnya, menembus tubuh serigala iblis. Satu serangan telah membelah serigala iblis itu menjadi dua. Tubuh serigala iblis yang terbelah dua jatuh melewati tubuh Wang Lin dan menghilang di antara bintang-bintang. Hanya omannya yang enggan bergema di dunia ini. Ekspresi Wang Lin tetap netral saat dia melihat ke arah keserakahan. Ketakutan memenuhi mata keserakahan dan dia mundur sambil menjerit. Dia melambaikan tangan kanannya dan mengambil harta terkuatnya tanpa ragu-ragu. Itu adalah ukiran kayu yang rusak. Namun, saat ukiran kayu itu muncul, suara tenang Wang Lin bergema di seluruh bintang. Berhenti. Tubuh keserakahan tiba-tiba berhenti dan dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Ketakutan di matanya meningkat pesat. Jangan takut. Jawab beberapa pertanyaanku dan aku tidak akan membunuhmu. Bab 1389. Identitas dan asal-usul patung. 1. Aku benar-benar lupa dia bisa menggunakan mantra stop yang sangat mendominasi ini. Gelombang besar muncul di hati keserakahan dan ketakutan memenuhi matanya. Musuh ini terlalu tercela. Dia memiliki mantra ini, tapi tidak menggunakannya sebelumnya dan menunggu sampai aku mengeluarkan harta terkuatku untuk memadamkan harapan terakhirku. Tubuh dan jiwa asal Grid benar-benar membeku. Dia tidak bisa bergerak 1 inci pun dan hanya bisa menyaksikan Wang Lin mendekat. Patung yang rusak itu tidak mengeluarkan aura dan diam-diam melayang di sisi kanan Grid. Tubuh Wang Lin berangsur-angsur menyusut saat dia bergerak maju. Ketika dia tiba sebelum keserakahan, dia sudah berubah menjadi ukuran orang normal. Dia tidak memperhatikan keserakahan tetapi mengambil patung yang rusak itu. Setelah melihat Wang Lin mengambil hartanya yang paling kuat, keserakahan merasa seolah-olah ada pedang yang menusuk jantungnya. Sekali, 2 kali, ratusan, ribuan, puluhan ribu kali,
Pedang itu menusuk jantungnya, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa pada Grid hingga darah mengalir dari sudut mulutnya. Itu hanya harta karun, saya yakin keserakahan senior tidak akan pelit. Saat itu, senior memberiku banyak harta, dan sekarang kita bertemu lagi, aku akan dengan senang hati menerimanya. Wang Lin tersenyum sambil dengan hati-hati melihat patung yang rusak itu. Ekspresi Wang Lin berubah saat dia melihat patung itu. Patung ini terlihat sangat biasa saja dan banyak bagian yang rusak. Itu adalah ukiran seseorang, tetapi penampilannya aneh. Orang ini tampak seperti pria parubaya yang mengenakan jubah bermotif awan. Dia memiliki penampilan yang sederhana namun memberikan kesan keagungan. Perasaan keagungan tidak kuat dan tidak membuat Anda takut, tetapi ketika tatapan Wang Lin bersentuhan dengan tatapan patung itu, seluruh tubuhnya gemetar. Tubuhnya gemetar. Ruang sebelum Wang Lin menghilang dan semuanya terkoyak. Kekuatan yang tak terlukiskan keluar dari mata patung itu dan memasuki pikiran Wang Lin. Dunia bergemuruh di telinga Wang Lin dan bahkan ruang itu sendiri pun terkoyak. Seluruh dunia runtuh ke dalam kehampaan dan Wang Lin, yang terkena dampak pukulan itu, tersesat dalam kebingungan ini. Setelah waktu yang tidak diketahui, 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun, sampai suatu hari Wang Lin melihat sebuah benua kosong. Benua ini tidak terbatas. Wang Lin tercerahkan, dia merasa bahwa ukuran benua ini jauh melebihi keseluruhan sistem bintang kuno. Bahkan jika alam dalam dan alam luar digabungkan, mereka bahkan tidak akan mencakup 1/10.000 benua. Segala sesuatu yang dia lihat dalam pikirannya menghilang dan berubah menjadi ketiadaan. Tubuh Wang Lin bergetar dan dia terbangun. Ruang tetaplah ruang itu, dunia tetaplah dunia yang sama. Mata Grid dipenuhi ketakutan dan dia tidak bisa bergerak karena mantra stop. Wang Lin diam-diam merenung. Tidak peduli berapa tahun yang dia habiskan dalam keadaan misterius itu, karena setelah dia terbangun, Wang Lin menyadari bahwa itu hanya sesaat. Jika memang ada suatu waktu, maka itu adalah saat tatapannya bertemu dengan tatapan patung. Apakah itu ilusi? Wang Lin mengungkapkan ekspresi yang rumit. Dia tidak mengerti, tapi apa yang dia lihat barusan membekas dalam hatinya. Dia tidak akan pernah bisa melupakannya dalam hidupnya. Itu, ada apa? Tatapan Wang Lin tertuju pada patung itu sekali lagi. Kali kedua ini berbeda dari sebelumnya. Patung yang tampak biasa itu sepertinya telah berubah dan memancarkan rasa keagungan yang tak terlukiskan. Keagungan ini dapat membuat penggarap manapun sebelum merasa seperti semut. Bahkan dunia pun harus menyerah. Wang Lin bahkan memiliki perasaan samar-samar bahwa bahkan para penggarap langkah ketiga pun akan gemetar di depan patung itu. Siapa dia? Wang Lin diam-diam merenung. Dari semua patung yang pernah dilihatnya dalam hidupnya, hanya patung King Lin di negeri roh iblis yang mampu menghancurkan pikiran seseorang. Meskipun patung ini tidak membongkar pikiran seseorang, Wang Lin memiliki perasaan samar bahwa patung King Lin seperti semut di depan patung ini. Patung itu hanyalah seorang pria paruh baya biasa. Pria itu mendongak dengan ekspresi tenang, tidak ada emosi yang ditampilkan. Dari mana kamu mendapatkan patung ini? Wang Lin masih melihat patung itu dan bukan pada keserakahan ketika dia berbicara. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya yang melonggarkan mantra stop pada keserakahan sehingga dia bisa berbicara. Keserakahan merenung sejenak sebelum menghela nafas dan berkata, di makam kuno.
Untuk memasuki sistem bintang kuno, Anda harus menghancurkan formasi alam penyegel, yang tidak mungkin dilakukan dengan tingkat kultivasi Anda. Bagaimana kamu sampai di sini? Suara Wang Lin dingin dan menyerbu pikiran keserakahan, menyebabkan tubuh keserakahan bergetar. Itu juga makam kuno itu, semua hartaku diperoleh di makam kuno itu. Keserakahan menyerah untuk melawan. Dia mengerti bahwa jika dia mengatakan yang sebenarnya, dia mungkin memiliki peluang untuk bertahan hidup. Dia tahu bahwa orang di hadapannya adalah monster dan tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Jika dia menimbulkan kecurigaan Wang Lin dan Wang Lin menggunakan pencarian jiwa, bahkan jika dia tidak mati, dia akan kehilangan kewarasannya. Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat ke arah keserakahan dan perlahan berkata, "Makam apa? Jelaskan secara detail, jangan paksa aku mencari jiwamu." Keserakahan tidak berani menyembunyikan apapun dan dengan cepat berbicara. Setelah melarikan diri dari ular mongasar, saya tidak mati tetapi bersembunyi di planet yang setengah terbengkalai di Alhaven. Saya bersembunyi dari Anda dan menghabiskan waktu untuk memulihkan diri. Setelah sekian lama, aku tidak melihatmu mengejarku. Saya menyadari Anda mungkin mengira saya sudah mati. Saya merasakan ketenangan pikiran dan fokus untuk memulihkan diri di planet itu sampai saya benar-benar pulih. Lalu saya memutuskan untuk pergi. Saat itu, kamu tidak lagi berada di Alhaven. Seluruh sistem bintang seluruh langit sangat kosong karena sebagian besar kultivator telah pergi ke sistem bintang aliansi untuk berperang. Ini memberi saya kesempatan. Saya aman sepanjang perjalanan dan saya tidak ingin kembali ke Alliance Star System. Juga, karena aku dimakan oleh Mongasar, bau busuk telah melekat pada tubuh dan jiwa asalku. Baunya masih melekat dan tak tertahankan. Jadi, saya melakukan perjalanan melintasi bintang-bintang, mencari cara untuk menghilangkan bau busuk dari tubuh saya. Siang dan malam berlalu hingga suatu hari aku mendekati penghalang alam surgawi petir. Di sana, saya menemukan pusaran yang aneh. Pusaran itu muncul sangat tiba-tiba seolah-olah sengaja muncul di hadapanku. Saya tidak menganggapnya aneh, saya telah menemui hal-hal yang lebih aneh lagi dalam hidup saya. Seperti dulu ketika saya berada di tahap formasi inti, saya menghadapi musuh yang bukan tandingan saya dan Tungku jatuh dari langit, menghancurkan musuh saya sampai mati. Wang Lin mengerutkan kening dan berkata, "Tetap di titik." Tubuh keserakahan bergetar dan dia dengan cepat berkata, "Setelah pusaran itu muncul, saya memiliki perasaan yang kuat di pikiran saya. Aku belum pernah merasakan perasaan sekuat ini sebelumnya. Tidak saat Tungku jatuh dari langit dan membunuh musuhku, atau saat aku melihat ular Mongasar, saat dia mengatakan ini, dia melihat Wang Lin mengerutkan kening. Pikirannya terasa dingin dan dia berhenti membuang-buang waktu. Saya tidak segan-segan bergegas menuju pusaran tersebut. Saat saya memasukinya, pusaran itu menghilang. Pusaran itu muncul tidak lebih dari 3 tarikan napas. Mata Wang Lin berbinar dan kemudian berangsur-angsur menjadi dingin. Dia menatap Grid dan perlahan berkata, "Sepertinya pusaran itu dibuka khusus untukmu." Ekspresi Grid berubah dan dengan cepat berkata, "Aku tidak berbohong, semua yang aku katakan adalah benar. Saya tahu Anda tidak mempercayai saya, tetapi itulah kenyataannya, dan ini bukan satu-satunya kejadian yang terjadi pada saya. Saat saya berumur 8 tahun, hanya bermain di desa. Saya dapat menemukan esensi kuning.
Saya jatuh dari tebing dan menemukan buah vermilion dan memperoleh naga petir kuno. Tungku itu jatuh dari langit dan membunuh musuhku. Yang lain perlu berjuang untuk tungku hujan, tetapi saya baru saja terbang keluar dan tungku hujan terbang ke arah saya. Saat memasuki alam surgawi, orang lain menghabiskan banyak waktu dengan hati-hati mencari batu giok surgawi tetapi hanya menemukan sedikit. Ketika saya pergi ke sana untuk pertama kalinya, saya diteleportasi ke dalam gua Raja Surgawi. Ada juga warisan kuno dari aliansi yang sulit ditemukan pintu masuknya oleh orang lain. Saya berjalan 3 langkah dan diteleportasi ke dalam, keserakahan takut Wang Lin tidak akan mempercayainya. Jika itu semua bohong, itu tidak masalah, tapi keserakahan tahu bahwa semua yang dia katakan adalah benar. Kadang-kadang bahkan dia menganggapnya sulit dipercaya. Wang Lin menyela penjelasan keserakahan dan perlahan berkata, "Lanjutkan. Apa yang kamu lihat setelah memasuki pusaran? Pusaran itu sepertinya adalah dunia lain, itu sangat kacau dan penuh dengan celah spasial. Hanya satu langkah berarti malapetaka. Ada banyak sekali bongkahan batu mengambang, dan kedalamannya dikelilingi kabut, jadi saya tidak bisa melihat dengan jelas. Saya tidak dapat menemukan jalan keluar di sana dan terkunci di sana selama ratusan tahun. Aura kematian di sana sangat kuat, dan dari pengamatanku, kupikir tempat itu seharusnya adalah kuburan. Saya bahkan melihat kepala raksasa di atas batu besar. Kepala ini berukuran sekitar 1000 kaki dan sangat ganas. Ada bintang di antara alisnya. Saya menemukan tungku kaisar di sana. Masih ada asap dupa yang menyala seolah sedang beribadah. Saat saya masuk lebih dalam, saya menemukan lebih banyak lagi kepala. Semua kepala ini memancarkan kebencian dan keengganan yang kuat. Beberapa dari mereka mempunyai 1 atau 2 tanduk. Beberapa dari mereka memiliki harta karun di hadapan mereka. Saat keserakahan mengingat hal ini, ada sedikit ketakutan di matanya. Bab 1390. Identitas dan asal-usul patung, 2. Selain patung dan roh kayu kuno, aku mendapatkan semua harta karunku dari kepala-kepala itu. Namun, selama 100 tahun saya berada di sana, saya hanya bergerak dengan hati-hati ke sisi lain. Saya tidak berani pindah ke wilayah dalam, jadi saya tidak tahu apa yang ada di sana. Sampai suatu hari, ketika saya sedang bergerak di antara 2 batu besar, saya menemukan banyak retakan spasial. Dengan tingkat kultivasi saya pasti sudah mati, jadi saya hanya bisa mundur dan masuk ke kedalaman tempat itu. Ketika saya sampai di tepi alam batin, saya mendengar raungan sedih datang dari segala arah. Ini membuat tubuhku gemetar, jiwaku bergetar. Saya tidak berani sembarangan berpindah dari sana. Baru beberapa tahun kemudian saya punya nyali untuk pindah. Saya ingin pergi dan kembali ke tepi luar. Aku merasa bagian dalam diriku tidak bisa aku datangi dan aku akan mati. Namun, saat saya ingin pergi, saya dihantam badai dan terluka parah sebelum pingsan. Ketika saya bangun, saya berada di samping hutan besar yang layu. Hutannya sangat luas, saya tidak bisa melihat ujungnya. Bahkan kesadaran ilahiku tidak dapat mencakup area tersebut. Semua pohon telah layu dan mati, tidak ada sehelai daun pun. Saya dengan hati-hati pindah ke sana karena ketakutan, dan setelah beberapa tahun yang tidak diketahui, saya melihat sebatang pohon yang belum sepenuhnya layu, dan di pohon itu hanya ada 1 daun berwarna kuning. Ini adalah daun pertama yang saya lihat di sana.
Daunnya kemudian saya ambil, saya juga memasukkan pohon yang belum layu sepenuhnya ke dalam tas pegangan saya. Saya tidak tahu di mana letak hutan di tempat misterius ini, dan saya hanya bisa bergerak maju. Rasanya ratusan dan ribuan tahun telah berlalu. Semakin saya berjalan ke depan, semakin parah layunya. Pada akhirnya, pepohonan akan berubah menjadi abu saat saya menyentuhnya. Suatu hari, saya tiba di tengah hutan. Saya percaya disitulah seharusnya pusatnya berada. Saya melihat sebuah patung, dan pada saat itu, saya merasa bahwa karena patung inilah hutan tanpa batas ini menjadi layu. Saya merasa patung itu adalah harta karun. Saat saya mengambilnya, pusaran muncul. Itu adalah pusaran yang sama yang membawaku ke sana. Saya sangat gembira dan bergegas ke pusaran. Setelah saya keluar, saya berada di sistem bintang asing. Kemudian, saya mengetahui bahwa saya telah datang ke alam luar. Setelah keserakahan selesai berbicara, dia melihat ke arah Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening dan mulai merenung. Ada kilatan di mata keserakahan. Di tengah ceritanya, dia menemukan bahwa tubuhnya tidak lagi membeku. Mantra berhenti sepertinya telah kedaluarsa. Pada saat ini, melihat Wang Lin sedang merenung, keserakahan sangat gugup dan perlahan mundur sebelum tiba-tiba mempercepat. Saat dia hendak melarikan diri, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan dengan santai mengulurkan tangan. Dalam sekejap, keserakahan mengeluarkan jeritan menyedihkan saat dia ditangkap oleh tangan tak kasat mata dan ditarik kembali ke arah Wang Lin. Telapak tangan Wang Lin hampir menyentuh dahi keserakahan dan kekuatan hisap misterius datang dari telapak tangannya dan dengan jelas memasuki kepala keserakahan. Ketakutan melanda keserakahan dan dia berteriak, "Kamu berjanji tidak akan membunuhku." Saat dia berteriak, tangan kanan Wang Lin mendarat di dahi keserakahan. Perasaan ilahinya mengalir ke dalam jiwa asal keserakahan dan menyapu ingatan keserakahan. Pada saat yang sama, seiring dengan perasaan ilahi Wang Lin yang kuat, guntur bergemuruh dan berkumpul di tangan kanannya. Guntur masuk ke dalam jiwa asal keserakahan dan membersihkan jiwa asalnya. Tubuh keserakahan bergetar, dan sesaat, keringat menutupi seluruh tubuhnya. Ini hanya memakan waktu sekejap, lalu Wang Lin melambaikan tangan kanannya, melemparkan keserakahan jauh-jauh. "Aku tidak akan ngambil hartamu dengan cuma-cuma. Anda bisa pergi." Wajah keserakahan pucat saat dia menggigit ujung bibirnya dan memuntahkan darah. Kecepatannya meningkat pesat dan dia terbang menjauh. Dalam sekejap mata, tidak ada jejak dirinya yang tersisa. Mata keserakahan dipenuhi dengan rasa takut yang masih ada karena lolos dari kematian dan merasa bersalah. Ini adalah kedua kalinya semua hartaku diambil olehnya. Aku bersumpah aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi untuk ketiga kalinya. Sebagian besar hartaku telah diambil, jadi tinggal di tanah jatuh terlalu berbahaya. Saya harus segera kembali ke gua saya untuk mengambil apa yang tersisa dan pergi. Keserakahan merasa dirugikan, dan setelah berteleportasi berkali-kali untuk memastikan Wang Lin tidak mengikutinya, dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di planet budidaya. Saat dia muncul kembali, dia menyerbu ke arah gunung dan melambaikan tangannya ketika dia tiba di tepi luar. Gunung itu bergemuruh dan retakan tipis terbuka. Keserakahan tidak ragu-ragu untuk masuk, tetapi saat dia masuk, tubuhnya bergetar. Bau busuk keluar dari celah dan menyerbu wajahnya. Sangat buruk sampai dia hampir pingsan. "Kenapa baunya sangat busuk?"
keserakahan mengutuk, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia membeku sesaat sebelum mencubit hidungnya. Setelah menciumnya dengan hati-hati lagi, rasa tidak percaya memenuhi matanya. Bau busuk dari tubuhku hilang. Bahkan indera penciumanku telah pulih. Aku tidak bisa mencium bau busuk gua ini sebelumnya. Mata keserakahan dipenuhi dengan sukacita. Selama ratusan tahun ini, dia telah menghabiskan banyak upaya untuk menghilangkan bau busuk dari tubuhnya. Setelah bertemu Wang Lin dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan mayat kalajengking kuno, dia putus asa. Namun, kini bau busuk itu tiba-tiba hilang dengan sendirinya. Aku tidak akan mengambil hartamu dengan gratis, kamu boleh pergi. Keserakahan mengingat kata-kata Wang Lin sebelum dia pergi, dan dia mengungkapkan ekspresi yang rumit. Setelah melepaskan keserakahan, Wang Lin berbalik dan kembali ke klan Kalajengking Kegelapan. Keserakahan telah keluar dari alam batin di hadapannya dan telah mengumpulkan semua harta karun ini untuknya. Setelah mendapatkan semua harta karun keserakahan yang diperoleh dengan susah payah, dan menambahkan kegembiraan karena bertemu seseorang dari rumah, bagaimana mungkin Wang Lin bersedia membunuhnya? Keserakahan itu adalah bintang keberuntunganku. Aku tidak bisa membunuhnya, aku harus melepaskannya. Saya menantikan pertemuan ketiga kita. Dia mungkin akan memiliki lebih banyak harta untuk diberikan kepadaku. Wang Lin tersenyum saat dia muncul di atas planet klan Kalajengking Kegelapan. Hampir 1000 kultivator dari klan Cloud Escape belum berani pergi dan masih menunggu di sana. Zong Bikret menjadi bersemangat dan memilih beberapa kultivator dengan tingkat kultivasi tinggi untuk menyembuhkannya. Dia berbaring di sana dan terus mendengus dingin. Setiap kali dia mendengus dingin, para pembudidaya di sekitarnya akan gemetar. Mereka memandang Zong Bikret dengan hormat. Mereka tidak takut pada Zong Bikret, tapi pada master di belakangnya. Ekspresi patriark mereka setelah melihat token giok membuat mereka menyadari bahwa mereka telah memprovokasi seseorang yang tidak seharusnya mereka provokasi dan bahwa bencana akan datang. Anggota klan Kalajengking Kegelapan yang tersebar dengan hormat diantar kembali satu persatu. Pil dikeluarkan untuk membantu mereka pulih. Bahkan lelaki tua bernama Zhang pun dibawa kembali. Ada dua wanita kultivator Cloud Escape yang sedang menggosok bahu Zong Bikret. Dia merasa sangat nyaman dan dengan angkuh berkata, "Aku sudah memberitahumu semuanya sejak lama." Orang tua ini dengan jelas memberitahu kalian semua, tapi kalian semua tidak akan percaya padaku. Apa gunanya menjaga matamu? Bukan orang tua ini yang meremehkanmu, tapi dengan tingkat kultivasimu, belum lagi tuanku, bahkan aku tidak menganggap kalian semua sebagai ancaman. Satu tamparan saja sudah cukup untuk menghancurkan kalian semua seperti semut. Zong Bikret mengangkat dagunya dan memarahi mereka dengan jijik. Para penggarap Cloud Escape di sekitarnya semuanya mengangguk setuju. Bahkan mereka yang angkuh pun tidak berani membantah ketika seluruh klan mereka menghadapi kehancuran. Cloud Escape Patriark dan para tetua dengan hormat berdiri di samping Zong Bikret. Mereka semua tersenyum tersanjung dan terus mengangguk. Tuhan, mohon maafkan kami. Saya benar-benar tidak tahu identitas Tuhan. Saya berharap Tuhan akan mengatakan hal-hal baik tentang kami, dan setelah itu, saya akan mengirimkan Anda hadiah yang berlimpah. Cloud Escape Patriark merasakan kepahitan di hatinya. Tingkat budidayanya jelas jauh lebih tinggi. Dia bisa membunuh Zong Bikret dengan satu jari, tapi sekarang dia harus melayani orang ini dengan hati-hati.
Zong Big Red merasa sangat nyaman dengan para pembudidaya wanita yang memijatnya. Dia mendengus dan dengan bangga berkata, "Karena kamu menyadari kesalahanmu, aku harus memberimu kesempatan untuk bertobat, tapi..." Cloud Escape Patriarch dengan cepat mengambil beberapa langkah ke depan dan melambaikan tangan kanannya untuk mengeluarkan botol giok. Hatinya sakit, tapi dia mengatupkan giginya dan menawarkannya. "Hanya hadiah kecil, kuharap Tuhan menerimanya." Zong Big Red mengambilnya dan melihatnya. Kegembiraan muncul di matanya saat dia menyimpannya dan terbatuk. Orang tua ini akan mencoba. Tepat pada saat ini, riak menyebar di langit dan Wang Lin keluar. Saat dia keluar, ekspresi Zong Big Red berubah dan dia tiba-tiba berdiri. Dia takut dia terlalu lambat dan menyingkirkan para kultivator wanita di belakangnya, lalu ekspresi menyanjung muncul di wajahnya. "Selamat datang, Guru, atas kemenangan Anda kembali. Tuan, si merah besar sudah lama tidak bertemu denganmu sehingga aku merasa tersesat. Bahkan ketika saya berkultivasi, saya tidak bisa tenang kecuali saya melafalkan nama guru sebanyak 100 kali. Meski begitu, hal itu tidak bisa dibandingkan dengan betapa anak kecil ini merindukan guru. Hanya setelah melihat guru dan berada di samping guru barulah si kecil ini bisa merasa tenang." Zong Big Red dengan cepat bergerak maju dan menggunakan seninya yang tak terkalahkan. Pada saat yang sama, dia sangat berhati-hati untuk tidak melebih-lebihkan dan membuat Wang Lin marah. Pada saat ini, kesombongan yang dia tunjukkan sebelum klan Cloud Escape hilang dan sekarang dia terus-menerus menyanjung. Ini adalah pertama kalinya para penggarap Cloud Escape menghadapi hal seperti ini dan terkesima. Bahkan Cloud Escape Patriarch, yang baru saja mengirimkan hadiah itu, tercengang. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana seseorang bisa berubah drastis dalam sekejap. "Cepat, beri jalan. Mengapa kamu berdiri di sana? Jangan halangi tuanku." Zong Big Red bergegas menuju Wang Lin dan mendorong para penggarap Escape Cloud Clan, termasuk sang patriark. Seolah-olah dia telah benar-benar melupakan kegembiraan setelah menerima hadiah itu. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.